Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas 11-6. Saya Kinza. Saya Azalia. Saya Malika Sifasafila. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan menjelaskan tentang 5 jenis materi hudud dan gugur. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu hudud. Hudud itu adalah bentuk jamak dari had yang artinya pencegahan atau batas antara dua hal. Secara bahasa, hudud adalah pencegahan, dan secara istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sanksi untuk mencegah manusia dari tindakan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Lalu hudud itu terbagi 5 jenis. Yang pertama ada zina, ada qadzaf, khamar, mencuri, dan merampok. Selanjutnya ada zina. Zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah. Dan zina itu hukumnya haram dan telah disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32. Zina itu terbagi 2 jenis. Yang pertama zina muhsan. Zina muhsan itu zina yang dilakukan terhadap dua pasangan yang sudah menikah, dan hukumannya itu dirajam sampai mati. Terus yang kedua itu zina ghairu muhsan, yaitu perilaku zina yang dilakukan sebelum pernikahan, dan hukumannya itu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Nah, itu terdapat dasar penetapannya. Ada 4 dasar penetapan. Yang pertama, adanya kesaksian 4 orang. Yang pertama itu berakal, balik, laki-laki, dan adil. Terus yang kedua itu adanya pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal. Terus adanya qarinah, tanda-tanda telah melakukan zina. Yang terakhir itu qarinah yang sah, yaitu kehamilan perempuan yang melakukan zina. Selanjutnya ada qadzaf. Qadzaf itu secara bahasa qadzaf artinya melempar atau melontar. Tetapi secara istilah, qadzaf adalah menuduh orang yang baik-baik yang telah berbuat zina secara terang-terangan. Lalu qadzaf juga berarti menuduh seseorang yang berzina tanpa adanya bukti-bukti yang nyata, dan itu hukumnya haram. Selanjutnya, had qadzaf itu didera 80 kali bagi qadzif yang merdeka, dan didera sebanyak 40 kali bagi hamba sahaya dengan syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama ada qadzif, ada makzuf, sama makzufi. Yang pertama qadzif. Qadzif itu adalah penuduh zina. Penuduh zina itu adalah orang yang sudah balik, terus berakal, dan tidak dipaksa. Terus yang selanjutnya itu makzuf. Makzuf itu yang tertuduh zina adalah orang yang balik, berakal, Islam, merdeka. Terus yang terakhir itu makzufi, atau sesuatu yang digunakan sebagai tuduhan zina, dan itu bisa melalui lisan ataupun tulisan. Selanjutnya ada syarat-syarat gugurnya had atau qadzaf. Yang pertama itu penuduh dapat penuduh dapat mengemukakan 4 orang saksi. Terus yang kedua, suami yang menuduh istrinya yang melakukan zina. Lalu orang yang dituduh itu memaafkan orang yang tertuduh, dan yang terakhir adalah orang yang dituduh membenarkan atas pelakuan atau tuduhan yang telah ia ucapkan. Selanjutnya ada khamar atau minuman keras. Nah, dari segi bahasa artinya itu penutup akal atau menghilangkan akal. Sedangkan menurut istilah khamar itu adalah segala jenis minuman atau benda lainnya yang memabukkan atau membuat hilangnya kesadaran. Nah, segala sesuatu yang bisa memabukkan itu baik berbentuk minuman, berbentuk isapan, cairan yang disuntikan, ataupun makanan yang memabukkan itu disebutnya khamar. Selanjutnya ada klasifikasinya khamar. Yang pertama ada syarat berlakunya had khamar. Yang pertama itu balik, yang kedua berakal, yang ketiga meminum dengan sadar atau dengan disengaja. Yang keempat, peminum atau yang meminum itu tahu bahwa yang diminum itu memabukkan. Selanjutnya ada dasar penetapannya. Yang pertama, pengakuan pelaku bahwa dia benar-benar meminum khamar. Yang kedua, kesaksian 2 orang laki-laki yang adil atas perbuatannya. Yang terakhir, ada tanda atau ada bau miras pada tubuhnya. Terus had meminum khamar dianggap sebagai orang fasik kecuali jika ia bertaubat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i,
Abdu Saur dan Abdu Daud, had bagi peminum khamar adalah didera 40 kali. Selanjutnya ada mencuri. Mencuri juga disebut sebagai syarikoh. Secara bahasa adalah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat dari pemilik barang tersebut. Sedangkan menurut istilah, mencuri adalah perbuatan seorang mukhalaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi mencapai jumlah 1 nisab dari tempat simpanannya. Selanjutnya ada batasan nisab barang yang dicuri. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, nisab barang yang dicuri adalah 10 dirham. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, nisab barang yang dicuri adalah 1/4 diran atau sekitar 3,34 gram emas. Yang terakhir, menurut mazhab Maliki dan Hambali, nisab barang curian adalah 1/4 dirham atau 3 dirham atau 3,34 atau 3,36 gram emas. Selanjutnya ada had mencuri. Yang pertama, pencurian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pencurian subro atau pencurian kecil, yaitu pengambilan harta orang lain secara diam-diam. Yang kedua, yaitu pencurian kubro atau pencurian besar, yaitu pengambilan harta orang lain secara paksa dan terang-terangan dan seringkali menggunakan kekerasan. Untuk contohnya ada menyamun, merampok, dan merompak. Pencurian ini disebut juga dengan dihirobah. Selanjutnya ada had mencuri yang dilakukan pertama kali adalah dipotong tangan kanannya dari sendi sampai pergelangan. Yang kedua, jika ia melakukan kedua kalinya, dipotong kaki kirinya. Yang ketiga, jika ia melakukan ketiga kalinya, dipotong tangan kirinya. Yang keempat, kalau sudah 4 kali, dipotong kaki kanannya. Yang terakhir, jika dia sudah 5 kali dan atau seterusnya, hukumannya adalah takzir atau hukuman dari pemerintah atau dipenjara sampai menunjukkan tanda-tanda bertaubat. Selanjutnya yang terakhir ada hirobah. Hirobah itu tindakan menyamun, merampok, dan merompak. Dalam bahasa Arab disebut hirobah. Diambil dari kata Arab yang artinya perang. Menurut istilah, hirobah berarti mengambil harta orang lain dengan kekerasan, dengan paksaan, dengan ancaman, menggunakan senjata, dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Selanjutnya ada had hirobah. Berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 33, had orang yang melakukan hirobah adalah potong tangan, disalib, dihukum mati, atau diasingkan. Jika pelaku hirobah mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib atau dijemur. Jika pelaku hirobah membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah hukuman mati. Jika pelaku hirobah mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya, hadnya adalah potong tangan dan kaki dengan cara silang. Jadi jika tangan kanannya dipotong, maka kaki kirinya dipotong. Jika tangan kirinya dipotong, maka kaki kanannya yang dipotong. Terakhir, jika pelaku hirobah tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat melakukan atau sekedar menakut-nakuti saja, hadnya adalah dipenjara atau takzir atau diasingkan. Setelah bab hudud, selanjutnya ada bab namanya bukhot. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu bukhot dan macam-macamnya. Yang pertama ada definisi bukhot. Bukhot itu adalah orang atau sekelompok orang yang menentang atau memberontak kepada pemimpin yang sah secara kepemimpinannya atau pemimpin Islam yang sudah ditetapkan hukumnya. Bisa berupa memisahkan diri, bisa membangkang atau menolak segala kewajiban yang sudah pemimpinnya berikan kepada dia. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, kita bisa mengirimkan mata-mata kepada lokasi si orang atau sekelompok orang yang melakukan bukhot tersebut. Nah, setelah diamati, kemudian kita bisa menasehati mereka. Ketika sudah diamati, sudah dinasehati, tapi mereka tetap tidak sadar terhadap apa yang mereka lakukan, kita bisa mengancamnya dengan perang. Ketika sudah diancam perang dan sudah dinasehati, tetapi tidak tetap sadar, maka kita bisa memerangi mereka, tetapi tidak boleh dibunuh, cukup ditahan sampai sadar. Nah, status hukum bukhot itu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9
dan hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kedua dalil tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan bughat itu ketika tobat tobatnya diterima dan mereka tidak boleh dibunuh, cukup ditahan saja sampai mati. Nah, kemudian ada hukum memerangi sekelompok orang atau orang yang melakukan bughat. Yang pertama itu ada bughat mubah atau boleh diperangi. Nah, yang kedua ada bughat wajib yang harus diperangi. Nah, ketika kita melakukan bughat wajib, itu syarat-syaratnya jika mereka sudah menyerang wanita dalam suatu kampung atau warga sipil yang sudah banyak tinggal di lokasi tersebut. Nah, yang kedua, jika mereka itu mengambil baitul mal orang muslim. Yang ketiga, mereka tidak mau menyerahkan hak yang diwajibkan atas mereka. Dan yang keempat, secara jelas mereka membangkang atau menjatuhkan pemimpin yang sudah sah terpilih. Nah, hikmah adanya had bughat ini, yang pertama, rakyat jadi tidak mudah membangkang. Kemudian, had ini menjelaskan bahwa Islam itu sangat melindungi kedaulatan negara, di mana kepemimpinannya yang sah dalam masa pemilihannya. Yang ketiga, kita tidak boleh berbuat semena-mena. Yang keempat, kita bisa memberikan efek jerak kepada pelaku bughat agar tidak menyebar ke masyarakat luas, dan jika ada masalah, kita harus menyelesaikannya secara baik-baik. Nah, yang terakhir, ada syarat hadnya. Syarat had bughat ini, yang pertama, ketika seseorang atau sekelompok orang ini punya kekuatan, baik pengikut atau senjata. Yang kedua, punya takwil atau alasan yang jelas mengapa mereka melakukan pemberontakan kepada seorang pemimpin. Nah, yang ketiga, mereka punya pengikut setia, dan terakhir mempunyai imam yang